Halo semuanya para pecinta Lunsi atau Luna Klasik. Kita akan mencoba melihat di medium.com milik Edward Kim. Dia adalah salah satu pengembang Luna terkemuka yang mana dia telah menulis pada 23 jam lalu tentang solusi dan masa depan Luna Classic. Jadi secara protokol saya suka Lunsi. Kenapa? Karena memang Lunsi ini memang harganya ngaco, nggak beres-beres, walaupun ada terlihat konflik di Twitter, kemudian para validator, para mereka apa namanya, terlihat jelas mereka itu tidak kompak gitu ya di Twitter, tapi ya mereka atau sangat aktif gitu ya dibanding dengan yang lain gitu. Saya melihat di Lunsi ini luar biasa bekerja sangat keras bagaimana untuk mengembalikan kedikdayaan dari Lunsi itu sendiri yang dulu dari udah $100 tiba-tiba runtuh ke Rp1 itu luar biasa jebloknya gitu ya. Kita akan mencoba lihat di sini dari Edward Kim ini 23 jam yang lalu. Ini Edward Kim menulis dengan sangat banyak, kalian bisa baca sendiri nanti ya, karena cukup banyak ini yang dia tulis. Nanti linknya saya kasih di deskripsi kalau kalian ingin mendalaminya. Saya sudah membaca 2 kali apa yang dia maksud ya dengan dia tulisan ini. Bahkan dia menceritakan dia siapa, kemudian dia ngapain gitu ya. Jadi sebenarnya dia adalah di kampusnya dia adalah seorang ahli komputer dan ML atau machine learning, yang mana dia mengajari komputer untuk seperti layaknya smart komputer kalau dalam sekarang ini, seperti AI lah, seperti itu. Dia menceritakan diri dia di sana. Nah, ini identitas dia ya, ilmuwan pembelajaran mesin atau ML, machine learning, dan atau insinyur blockchain. Dia itu profil dia. Dia sudah, artinya dia nggak anonymous lah, seperti itu. Oke, dia itu ingin berinovasi dan mencoba untuk apa ya, tidak hanya sekedar seperti yang sudah lah. Sekarang ini kan AI sedang booming gitu ya. Kemudian kalau kalian sudah mencoba, kalian pasti tahu bagaimana kehebatan dari ChatGPT ini. Dia sendiri akan berinovasi pada kekuatan kita. Nah, dia menulis, selama beberapa minggu terakhir jalan yang harus saya ambil secara pribadi telah menjadi jelas, dan itu memainkan kekuatan kami secara langsung. Dengan kemajuan AI baru-baru ini, terutama Diffusi dan ChatGPT, utilitas AI telah meledak, tetapi dengan cepat menjadi sulit secara komputasi. Misalnya GPT-3, OpenAI membutuhkan biaya pelatihan lebih dari $12 juta, dan jejak karbon pelatihan model ini setara dengan keluaran 126 rumah di Denmark selama 1 tahun penuh. Ini bahkan tidak menutupi biaya untuk memperoleh dan melabeli data dalam jumlah besar. Nah, saudara Kim ini setelah dia bercerita panjang lebar mengenai profil dia, bagaimana dia sudah melakukan eksperimennya dia dengan AI dan lain-lain, dan akhirnya dia itu memberikan sebuah pertanyaan, bisakah kita menangkap jaringan ini untuk AI? Artinya, bisakah project Lunsi apapun itu nanti dia itu bisa memanfaatkan AI ini gitu ya. Nah, karena dia merasa keahliannya adalah di teknologi ML atau machine learning dan blockchain. Setelah memperoleh wawasan unik tentang konvergensi yang ideal dari keduanya, saya senang berbagi proyek penelitian yang sedang saya kerjakan, rantai khusus aplikasi pembelajaran mesin Cosmos Proof of Stake yang mendesentralisasikan kekuatan AI. Oke, itu kalian coba baca, dan kalau kalian suka teknis, silahkan kalian baca, dan juga lengkap di sana dia menulis maksudnya apa juga. Saya juga masih harus membaca lebih banyak seperti itu
Yang pasti dia itu ingin membuat project baru berkaitan dengan AI gitu ya. Nah ini kan artinya dia pengen dengan komunikasi blok interchain dan akun interchain, pengguna Lunsi akan memiliki akses ke serangkaian kemajuan pembelajaran mesin terbaru. Jadi dia memang bagaimana menggabungkan Lunsi dengan AI seperti itu. Nah, sementara saya masih mencari tahu detailnya dengan menggunakan tesis rantai aplikasi, saya dapat mengembangkan dan mengulang secepat kilat. Di bawah ini saya mendemonstrasikan beberapa kemampuan yang sudah dalam rantai aplikasi yang dihosting oleh beberapa validator testnet. Nah, ini adalah demonstrasinya ya. Experience-nya sudah dapat. Mungkin kalian kalau teknis pasti paham lah. Apa yang selanjutnya akan dilakukan oleh Kim? Nah, ini dalam jangka pendek 3-6 bulan ke depan. Dia berencana membangun dan merilis beta publik. Jangka panjang tujuannya adalah untuk memiliki blockchain yang dapat digunakan untuk melakukan pembelajaran terdistribusi skala besar di banyak node. Kita berpotensi melindungi sifat sulit dari beberapa monopoli industri besar seputar model bahasa besar dan model gambar dasar. Nah, itu lengkapnya, kalian bisa lanjut. Kita akan langsung ke ininya saja ya, ke kesimpulan, karena ini banyak sekali guys, kalian baca lengkap sih kalau pelan-pelan kemudian di ini. Nah ini adalah langkah yang akan dilakukan oleh Kim setelah dia menulis begitu banyak gitu ya. Dia akan mengeksekusi beberapa ide yang disusun untuk revitalisasi. Apa yang akan dilakukan oleh Kim? Pertama adalah di sini saya akan menguraikan beberapa langkah konkret selanjutnya yang akan saya ambil dalam jangka pendek. Ini jalan jangka pendek. 1. Memfokuskan kembali semua upaya saya untuk membangun rantai aplikasi machine learning Cosmos untuk dirilis beta dalam 3 hingga 6 bulan ke depan. Saya kemungkinan akan meminta bantuan tim L1 saat dibutuhkan. Nah ini dia sendiri akan ke sana dulu ya untuk membangun rantai dulu. Dia akan membuat targetnya dalam beberapa bulan ke depan. Kemudian yang kedua, bantu dapatkan konsensus tentang Kim eksperimental, tim X. Jadi setelah rantainya selesai, yaitu menggabungkan antara Lunsi dan AI, mungkin nanti dia akan mengeluarkan konsensus dengan para validator dan lain-lain untuk setelah melihat eksperimentalnya ini berhasil atau tidak, seperti itu, mungkin atau tidak gitu ya, untuk menangani masalah USDC yang dapat berinovasi dengan cepat melalui app chain tambahan. Jika ini jalan yang ingin mereka tempuh, saya akan secara sukarela membantu dengan teknologi tingkat rantai aplikasi. Kemudian yang ketiga, melanjutkan pembenahan tim L1 di kuartal kedua untuk meningkatkan akun interchain Cosmos dan IBC. Saya akan secara sukarela membantu bila diperlukan. Sukarela guys. Oke. Kemudian serahkan operasi TGF ke Marco. Laporan TGF tentang kegiatan, pengeluaran, dan rencana ke depan dibagikan akhir pekan. Saya sendiri nggak tahu ya TGF to Marco ini apa. Saya sudah coba mencari tahu tapi belum ketemu ya. Mungkin kalian tahu, mohon disampaikan di kolom komen. Nah kemudian 5 akan mendapatkan konsensus dari komunitas tentang perwakilan hukum. Jadi tadi di atas juga dia ngomongin soal hukumnya gitu ya. Jadi dia minta juga ada perwakilan hukum yang melindunginya gitu ya. Makanya dia akan mendapatkan konsensus ini. Kemudian nomor 6 adalah ulangi dan berinovasi untuk menemukan dan menerapkan posisi ini untuk kepada Lunsi. Jadi ini adalah proyek jangka panjang guys, juga panjang yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Mungkin kalau bagi kita panjang 6 bulan, tapi bagi mereka adalah ini jangka pendek, yang mana dalam jangka panjangnya nanti setelah ini berfungsi, mungkin Lunsi akan kembali lebih baik, seperti itu. Saya membayangkan sekarang kita dapat bergerak cepat dan memecahkan banyak hal pada rantai aplikasi dengan aman di firewall ke klasik dan melihat kemana masa depan membawa kita.
Itu guys, jadi kalau kalian membaca silahkan dibaca ya, di linknya ada di deskripsi. Dan ini adalah salah satu project karena ini banyak sekali timnya, makanya saya suka Lunsi. Sebetulnya orang-orangnya tuh aktif sekali, walaupun sedikit apa sih namanya, kalau yang tidak setuju dengan yang setuju itu mereka publikasi gitu ya di Twitter, kemudian dengan ya berbagai hal lah gitu yang terlihat mereka berkonflik. Jadi membuat itu banyak orang ketakutan untuk invest gitu ya. Karena ini sebetulnya kan hal-hal seperti ini kan hal teknis yang hanya bisa dipahami kemudian dibaca oleh mereka yang ngerti gitu. Tapi kalau di publik taunya kan mereka tuh konflik. Bagaimana sebuah tim apa namanya pengembang itu mereka tuh saja nggak kompak, bagaimana untuk menjalankan ini seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti kalau sudah konsensus dia kan akan membangun dulu, kemudian minta konsensus tim X. Kalaupun ada setuju dan tidak ya enggak apa-apa, hal umum. Yang tidak setuju ya sudah ikut aja sama yang banyak kan seperti itu. Kayak Terra Rebel kemarin dia sudah didukung banyak orang, tapi di belakangnya atau di publiknya mereka saling ya menghujat lah seperti itu, saling tuduh mentuduh. Karena banyak juga gitu ya follower yang pro dengan follower yang tidak, itu mereka saling komen yang nggak bagus lah menurut saya gitu. Tapi itu sekedar di publik, mudah-mudahan di dalamnya mereka tetap bekerja gitu ya. Kemudian dia akan melanjutkan pendanaan, kemudian apa sih namanya nih operasi ini saya nggak begitu paham. Kemudian komunitas tentang penegakan hukum, dan juga akan terus ulangi berinovasi dan inovasi terus untuk Lunsi gitu guys. Jadi menurut saya sih hal-hal begini menarik untuk kita hold Lunsi dalam jangka sangat panjang, walaupun sulit naik, susah naik gitu, tapi mungkin dalam jangka panjang dia mempunyai prospek yang oke, karena memang mereka itu betul-betul bekerja dan terlihat gitu ya. Walaupun terkadang itu walaupun kita suka desentralisasi, tidak terpusat, tapi kita juga masih butuh sosok gitu yang ada di depan, yang menonjol. Orang lebih percaya ke situ gitu ya. Jadi karena dia yang di depan, maka saya berani menaruh uang saya gitu. Itu untuk para whale dia seperti itu, terutama yang duduknya besar gitu ya. Kalau retail ini kadang-kadang ya nggak sampai ke situnya lah gitu ya. Ini sekedar ilmu tambahan saja sih buat kalian yang pengen mendalaminya. Kalau buat yang tidak, biasanya ya hanya membeli sesuai momen aja, momennya bagus dibeli, udah buang-buang gitulah gitu ya. Kebetulan saya lebih suka agak sedikit mendalami pelan-pelan, walaupun kurang begitu paham, tapi mungkin someday kalau saya terus belajar pasti akan memahami ini. Oke geng, itu saja ya. Terima kasih. Bye bye. Disclaimer, semua video bersifat edukasi, dilarang mengikuti segala kegiatan mengatasnamakan channel ini. Forex, saham, dan kripto adalah bisnis beresiko tinggi dan bukan tempat mencari kekayaan dengan cepat. Tidak menerima titipan dana atau giveaway atau hadiah atau apapun bentuknya. Berhati-hatilah terhadap penipuan dan manipulasi yang menyerupai perdagangan aset ini.